Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Sekarang silakan diperhatikan bukunya. Di sini kita akan melanjutkan di halaman 6 ya. Jadi di halaman 6. Untuk kemarin kita sudah menyelesaikan teks bacaan di halaman 5 dan sekarang kita akan melanjutkan di halaman 6. Baik, Ananda sekalian, silakan diperhatikan di sini di halaman 6 ini diperintahkan untuk mengisi titik-titik di bawah ini. Ya. Ananda sekalian menjawab pertanyaan yang ada di titik-titik ini. Jadi, cara menjawabnya seperti apa? Cara menjawabnya nanti Ananda sesuaikan dengan teks bacaan yang kemarin diterjemahkan, yaitu di halaman 5 kemarin, di awal bab 2. Jadi untuk menjawab ini Ananda harus melihat teks bacaan yang kemarin diterjemahkan. Baik, untuk sebelumnya sebelum Ananda mengerjakan di sini Ustadz akan menerjemahkan dulu apa maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang ini. Jadi akan Ustadz terjemahkan terlebih dahulu. Silakan disimak dan diperhatikan. Oke, untuk nomor 1 di sini ada kata man. Man artinya siapa. Man artinya siapa. Yakumu berdiri. Yakumu berdiri. Amama di depan. Talamidi murid. Jadi di sini kan kalimatnya seperti ini, siapa berdiri di depan murid-murid. Untuk mempermudah atau memperindah suatu kalimat, maka di sini kalian tambahkan yang, kata yang, namun yang ini tidak ada bahasa Arab ya. Jadi yangnya ini cukup kalian tambahkan saja. Jadi di sini man yakumu amama talamidi, siapa yang berdiri di depan murid-murid, ya. Man yakumu amama talamidi, siapa yang berdiri di depan murid-murid. Oke, paham? Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Aina. Aina artinya di mana. Aina di mana. Al-hamamu kamar mandi. Al-hamamu kamar mandi. Ainal hammamu, di mana kamar mandi? Ya, bisa. Sekarang nomor 3. Aina saburatu. Aina di mana saburatu, papan tulis. Di mana papan tulis? Oke. Jadi posisi papan tulis itu di mana? Melihat teks sebelumnya, di depan, di belakang, di depan apa, di belakang apa, jadi disesuaikan. Dan nomor 4, ainal mal'abu, di mana tempat bermain. Aina di mana, al mal'abu tempat bermain atau lapangan, ya. Jadi ainal mal'abu, di mana tempat bermain atau lapangan, garis miring lapangan, di mana tempat bermain, garis miring lapangan. Jadi dia di mana tempat bermain itu, di depan sekolah, di belakang sekolah, ya. Jadi dilihat teksnya juga. Untuk nomor 5, aina yakumul ustad. Aina di mana, yakumu berdiri, al ustadu ustad. Di mana ustad berdiri, ya. Jadi kalimatnya dalam bahasa Indonesia boleh dibalik-balik supaya mempermudah kalian dalam membaca atau memperindah kalimat. Kalau Ananda terjemahkannya sesuai urutan bahasa Arabnya, itu kadang artinya tidak cocok, maka kita harus menyempurnakan kalimatnya. Aina yakumul ustad. Kalau di sini di mana berdiri ustad, itu rasanya kan kurang enak didengar. Jadi boleh Ananda tukar dengan aina yakumul ustad, di mana ustad berdiri, ya. Jadi kalimat bahasa Indonesianya boleh
boleh dibalik supaya memperindah kalimat. Oke, untuk halaman 6 ini Ananda menjawabnya memakai bahasa Arab ya, memakai bahasa Arab. Menjawabnya boleh di buku paket ini, boleh juga di buku tulis. Dan di buku tulis jangan lupa dibuat latihan halaman berapa dan tanggal berapa. Selanjutnya kita mengerjakan di halaman 7. Oke, selanjutnya kita mengerjakan di halaman 7 dan ini merupakan bab atau pelajaran terakhir di bab 2 ya. Jadi ini pelajaran terakhir di bab 2. Oke, silakan diperhatikan. Di sini Ananda ditugaskan untuk mengisi titik-titik ini ya, mengisi titik-titik ini itu menggunakan amama atau waro'a. Jadi titik-titik ini diisi dengan amama atau waro'a. Kita tahu amama artinya di depan, waro'a artinya di belakang. Au ini atau ya, au ini atau. Oke, amama di depan, waro'a di belakang. Baik, silakan diperhatikan. Jadi di sini nomor 1 Ustadz terjemahkan langsung, Ananda nanti salin saja. Al ustadu yakumu titik-titik talamidi. Ustadz berdiri titik-titik murid-murid. Oke ya, Ustadz berdiri titik-titik murid-murid. Jadi di sini Ustadz berdiri di depan murid-murid atau di belakang murid-murid. Jadi cara menjawabnya seperti apa? Tinggal Ananda mencocokkan dengan teks yang kemarin diterjemahkan, yaitu di halaman 5. Ya, jadi disesuaikan saja di situ dengan latihan yang ini. Jadi cocokkan Ustadznya berdiri di mana di teks yang kemarin. Jadi dicocokkan saja. Untuk nomor 2, wasaburatu titik-titik ustadi. Dan papan tulis titik-titik ustad. Dan papan tulis dia di depan atau di belakang ustad. Nomor 3, al-mal'abu tempat bermain titik-titik madrasati, tempat bermain dia di depan atau di belakang sekolah. Nomor 4, yal'abu bermain talamidi murid-murid al-madrasati sekolah. Jadi murid-murid yal'abu ini bermain ya, yal'abu ini bermain di depan atau di belakang sekolah. Jadi ada al-mal'abu, diingat ya, ada al-mal'abu dan juga yal'abu. Al-mal'abu tempat bermain, yal'abu bermain. Ya, jadi ada tempat bermain dan juga bermain. Dia bermain tetap di tempatnya lapangan atau tempat bermain, di situ tempat dia main. Jadi murid-murid bermain titik-titik madrasah. Jadi murid-murid bermain di depan atau di belakang sekolah. Al-ustadu ustad titik-titik saburatu ustad, ya pilih di depan atau di belakang. Saburoti papan tulis ya. Jadi itu latihan halaman 7. Namun di halaman 7 ini ada latihan juga. Ya mungkin yang ini agak banyak ya di latihan di bab 2 ini. Jadi supaya anak-anaknya fokus, ya, silahkan sungguh-sungguh mengerjakannya, jangan main-main. Baik, latihan di bawahnya yang tadi sekarang masih di halaman 7, yaitu latihan di sini diperintahkan adalah buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini. Jadi kalimat ya, kalimat itu panjang. Boleh 2 kata, boleh 3 kata. Lebih bagus 3 kata ya. Oke, Ustadz kasih contoh. Amama tadi artinya di depan. Waro'a di belakang. Jadi di sini kalian disuruh membuat kalimat menggunakan
kata yang ada amamanya. Menggunakan kata yang ada amamanya. Terus kata yang ada amamanya buatnya berapa? Buatnya 3. Ya, buatnya 3. Jadi Ananda membuat 3 yang ada kata amamanya. Ustadz kasih contoh nomor 1. Ustadz amama talamidhi, berarti Ustadz di depan murid. Jadi di situ sudah ada kata amamanya ya. Contoh nomor 2, amama. Al Ustadz amamal fasli, Ustadz di depan kelas. Nah, itu sudah kalimat juga. Terus apa waro'a? Waro'a banyak juga. Al-hamamu waro'al fasli, kamar mandi di belakang kelas. Jadi di sini Ananda berarti membuat 5 kalimat. 3 yang ada amamanya, 2 yang ada waro'anya. Jika Ananda belum paham juga atau Ananda pusing mencari kalimatnya seperti apa, boleh Ananda melihat teks bacaan di halaman 5, boleh ditulis ulang di situ. Yang penting jadi ini tugasnya di buku latihan, di buku tulis ya. Jadi kalau Ananda tidak mau atau tidak paham gimana cara membuat kalimat yang ada amamanya, boleh Ananda menulis ulang yang ada di teks nomor 5 di situ, karena ada kata amamanya juga, ada kata waro'anya juga. Tapi lebih bagusnya Ananda membuat kata sendiri. Cari di kosakata di buku-buku ini banyak. Boleh buku di depan meja, pena di atas buku, pena di belakang buku, ya. Boleh. Jadi cukup sekian pertemuan bahasa Arab kita pada hari ini. Semoga Ananda paham, semoga Ananda mengerti. Ingat ya, katanya cukup amama dan waro'a saja, jangan yang lain ya. Yang harus ada amama dan waro'anya. Baik, semoga Ananda paham, semoga Ananda mengerti. Selamat mengerjakan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Diingat, ketika mengumpulkan tugas jangan lupa menyertakan nama kelas A atau kelas 4A, 4B, 4C dan nomor absen ya. Jangan lupa menyertakan nama lengkap kelas A atau 4A, 4B dan nomor absen. Terkadang di situ ada nama yang mirip-mirip kalau Ananda menggunakan nama panggilan. Jadi nanti ustadznya takut salah nilai, yang rugi Ananda sendiri ya. Jadi usahakan menggunakan nama lengkap dan juga kelasnya, dan usahakan nomor absennya juga diingat. Baik, dari Ustadz cukup sekian. Tetap semangat dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.